Halo, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi menyaksikan Agropolita News untuk hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septen Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya, saudara, kita masuk informasi pertama hari ini berbasis IT. Balai Uji Kir Kota Batu menjadi satu-satunya di Indonesia yang layanan uji kirnya memiliki akurasi standar internasional dalam menguji layak tidaknya kendaraan beroperasi di jalan. Full integrasi elektronik komputer dan juga Android dari Balai Uji Kir yang berada di Kecamatan Jurejo ini menjadi pilot project referensi untuk nantinya bisa diterapkan di kota lain untuk menggantikan uji kir yang masih manual. Berbasis Information Technology atau IT, Balai Uji Kir Kota Batu menjadi satu-satunya di Indonesia layanan uji kir yang memiliki akurasi standar internasional dalam menguji layak tidaknya kendaraan beroperasi di jalan. Full integrasi elektronik komputer dan Android Balai Uji Kir yang berada di Kecamatan Jenerejo ini juga menjadi pilot project referensi untuk nantinya bisa diterapkan di kota-kota lain menggantikan uji kir yang masih manual. Muhammad Rizky selaku integrator sistem KIR Kota Batu melalui sambungan telepon menegaskan jika uji KIR Kota Batu terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan. Dijukung peralatan canggih berbasis Android, uji KIR Kota Batu menjadi satu-satunya layanan uji kendaraan yang akurat. Uji KIR Kota Batu menjadi salah satu layanan uji kendaraan yang akurat, tepat, efisien, dan relevan dengan keakuratan hasil uji kendaraan. Rizky menambahkan untuk pengoperasian layanan uji kir berbasis Android ini hanya dibutuhkan 4 SDM saja dan mereka wajib lulus dalam uji kompetensi. Tentunya dengan didukung peralatan yang cukup canggih, efisiensi waktu dan keakuratan hasil uji kendaraan lebih maksimal. Semua rangkaian teknis uji kendaraan bermotor yang ada di Kota Batu itu kita di pengadaan barang dan jasa mulai di tahun 2022 dengan menetapkan pemenang alat uji itu dari Unimetal. Nah, itu berasal merek dari Eropa, Pak. Untuk Unimetal sendiri itu berada base
sistem alat uji ini ada di Polandia. Kemudian seluruh rangkaian teknis uji yang dilakukan di Kota Batu sendiri itu sudah full integrasi komputerisasi dan juga penerbitan bukti lulus uji elektronik yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan. Iya. Dan ini adalah salah satu pilot project seluruh Indonesia yang mungkin nanti sebagai bahan referensi bagaimana menerapkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang akurat, efisien, tepat, dan relevan dengan keakuratan hasil uji yang secara teknis tersebut. Sekedar perlu diketahui bagi Anda yang memiliki kendaraan niaga perlu untuk tahu mengenai KIR. KIR adalah hal wajib yang harus diikuti oleh semua pemilik kendaraan yang difungsikan sebagai angkutan. Jadi bukan hanya perpanjangan pajak kendaraan tahunan saja yang harus diperhatikan. Aturan untuk melakukan KIR juga sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ada beberapa jenis kendaraan yang terdaftar untuk melakukan KIR rutin. Apabila tidak mengikutinya, tentu ada sanksi yang dibebankan. Berasal dari bahasa Belanda keur, KIR adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaraan secara teknis. Apakah nantinya kendaraan layak digunakan di jalan raya atau tidak, semuanya tergantung pada hasil KIR. Pelaksanaan KIR dilakukan setiap 6 bulan sekali, lebih sering dibandingkan perpanjangan STNK. Semua kendaraan yang fungsinya untuk mengangkut penumpang, barang, bahkan keduanya, dan plat kuning atau hitam wajib melakukan KIR. Undang-undang yang mengatur soal KIR mobil adalah nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan pasal 53 ayat 1. Sedangkan pada ayat 2 tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Bahkan apa saja yang diujikan dan menjadi syarat uji kelayakan juga diatur pada pasal 54 dan 55. Masalah uji KIR ini juga tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 133/2015. Isinya mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Selain itu, surat hasil uji KIR hanya bisa berlaku 6 bulan ke depan, yang artinya setahun kendaraan perlu uji KIR 2 kali. Tentu saja kendaraan yang tidak melakukan uji KIR ini akan mendapatkan sanksi. Soal sanksi ini juga tertulis dalam Undang-Undang LLAJ pasal 76 ayat 1. Ada 4 sanksi yang diberlakukan, yaitu peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sanksi akan diberikan bertahap mulai dari diperingatkan sampai izin kendaraan dicabut. Sanksi ini akan diberikan pada semua jenis kendaraan tanpa terkecuali jika terbukti melanggar kegiatan uji KIR. Sangat berbahaya mengabaikan soal uji KIR karena selain sanksi juga membahayakan para pengguna jalan. Misalnya saja ternyata kendaraan sudah tidak layak lagi untuk digunakan mengangkut penumpang karena bagian roda bermasalah. Hal ini bisa menimbulkan masalah seperti kecelakaan yang membahayakan banyak nyawa. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengabaikan masalah ini. Pemeriksaan uji kendaraan dilakukan secara bertahap mulai dari uji emisi yang keluar dari knalpot, klakson, ban, pemeriksaan lampu, rem, speedometer, berat mobil, dan pemeriksaan setir, serta beberapa fungsi di dalam kendaraan tersebut. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya, saudara, dengan adanya Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu, nantinya diharapkan tingkat kecelakaan kendaraan akan menurun. Selain itu juga ada peningkatan kesadaran keselamatan berkendara oleh masyarakat. Dengan adanya Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu, nantinya diharapkan tingkat kecelakaan kendaraan akan menurun. Selain itu juga ada peningkatan kesadaran keselamatan berkendara oleh masyarakat. Kepala UPT Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu, Gadis Dewi Primadasari, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini hanya fokus pada pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apalagi kehadiran Balai Uji KIR ini sendiri telah ditunggu-tunggu masyarakat Kota Batu. Hal ini melihat selama hampir 20 tahun UPT berdiri, di tahun inilah realisasi Balai Uji KIR Kota Batu. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sendiri akan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Batu dan keselamatan kendaraan.
Selain itu, Kepala UPT Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu berharap ke depan dengan adanya Balai Uji KIR Kota Batu, tingkat kecelakaan kendaraan bisa menurun dan juga tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas juga semakin meningkat. Ini kan sudah ditunggu-tunggu masyarakat berapa puluh tahun ya. Iya betul. Mungkin tahun 2003 kita berdiri, maksudnya UPT berdiri. Sampai detik ini pun baru terrealisasi sekarang kan Mas, setelah 20 tahun. Kita fokusnya untuk pelayanan aja Mbak, dan keselamatan kendaraan aja. Insya Allah nanti dengan adanya balai uji, tingkat kecelakaan pun juga menurun. Terus pemahaman kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara juga meningkat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Dan kita masuk informasi selanjutnya. Terkait dengan pembangunan Pasar Unggas Kota Batu, nantinya akan terdapat 2 tahap yang akan dilaksanakan. Di mana proses pembangunannya saat ini telah masuk di tahap pertama. Terkait dengan pembangunan Pasar Unggas, nantinya akan terdapat 2 tahap yang akan dilaksanakan, di mana proses pembangunannya saat ini telah masuk tahap pertama. Kabid Cipta Karya DPKP Kota Batu, Syekh Zainal Arifin, menjelaskan bahwa untuk tahap 1 sesuai dengan APBD tahun 2023 yaitu sebesar 945 juta. Selain itu, untuk memenuhi hal tersebut, secara perencanaan kebutuhannya hampir mencapai 3,5 meter.
di mana pembangunan tahap 1 akan difokuskan pada pembangunan strukturnya terlebih dahulu. Untuk pedagang pasar unggas sendiri, DPKP Kota Batu sendiri telah berkoordinasi dengan Diskperindak Kota Batu. Oleh karena itu, untuk pedagang nantinya, selama menunggu pembangunan tahap kedua, jika menginginkan untuk tetap masuk pasar unggas setelah selesai pembangunan tahap pertama, maka pedagang bisa menggunakan X material relokasi. Tetapi dengan konsekuensi yaitu dibutuhkan partisipasi dari pedagang pasar unggas sendiri. Hal ini dikarenakan DPKP sendiri masih menunggu pembangunan tahap kedua yang sudah dianggarkan di tahun 2024. Apalagi sejalan dengan hal itu, Kepala DPKP Kota Batu sendiri menginginkan tender dini, sehingga nantinya di bulan Februari 2024 dapat melanjutkan pembangunan pasar unggas untuk tahap kedua. Ya, ini untuk tahap 1 loh ya. Ini tahap 1. Karena untuk memenuhi ini secara perencanaan hampir butuh 3,5 miliar. Berarti tahap satunya 945. Ya, strukturnya dulu. Nanti mungkin kalau pedagangnya ini kemarin sih ada kesepakatan dengan Pak Eko. Untuk sementara tahap 2 nanti menunggu proses pembangunan. Kalau mereka mau masuk, bisa menggunakan X material relokasi. Tapi konsekuensinya, ya ini harus partisipasi mereka karena ya kita masih nunggu pembangunan tahap 2-nya masih kita anggarkan di 2024. Yang mudah-mudahan kemarin Pak Adis pinginnya sih tender dini, kalau bisa sudah Februari itu sudah melanjutkan yang tahap 2-nya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dari Kota Batu kita beralih ke informasi dari Kabupaten Malang. Saudara, Kapolres Malang melakukan pemantauan intensif di sejumlah palang pintu perlintasan kereta api yang dibangun secara swadaya dari Polres Malang yang berada di beberapa wilayah di Kabupaten Malang. Langkah ini diambil dalam upaya untuk mencegah dan juga menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di perlintasan kereta api. Menjawab aspirasi dan harapan masyarakat terkait adanya rawan kecelakaan di perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu di wilayah Kabupaten Malang, Polres Malang bergerak dengan membangun palang pintu di 17 titik perlintasan kereta api. Dalam kesempatan itu, Kapolres Malang AKBP Putu Khalis Aryana meninjau sejumlah titik perlintasan kereta api yang sudah terpasang palang pintu di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada Senin 11 September 2023. Saat dikonfirmasi, Kapolres Malang mengatakan ada 17 titik di Kabupaten Malang yang dipasang palang pintu di perlintasan kereta api dengan dilengkapi sirine sebagai bentuk kewaspadaan dini kepada pengguna jalan agar lebih berhati-hati sebelum melintas. Menurut Khalis, ada 20 perlintasan tanpa palang pintu yang ada di wilayah Kabupaten Malang. 17 diantaranya dipasang beserta sirine dan rambu-rambunya, serta 3 lainnya dipasang secara swadaya dari masyarakat. Sedangkan pemasangan itu berlangsung dari bulan Juli hingga September 2023. Lokasinya berada di Kecamatan Lawang, Singosari, Pakisaji, Kepanjen, dan Kecamatan Sumber Pucung. Hari ini kami meninjau perlintasan sebidang kereta api yang ada di Kecamatan Kepanjen. Sebelumnya belum lengkap fasilitasnya, belum ada palang pintunya. Ini kami lengkapi. Ada 17 titik di Kabupaten Malang yang kami lengkapi early warning system, sirinenya, kemudian palang pintu, ditambah lagi sarana pendukung seperti rambu-rambu peringatan. Kami melihat 17 titik ini menjadi titik rawan kecelakaan karena sebelumnya tidak ada sarana yang memadai untuk perlintasan sebidang dengan kereta api. Ada di Lawang, Singosari, kemudian di Pakisaji, kemudian di Kepanjen, ada di Sumber Pucung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat karena memang kami bergerak dari mendengar aspirasi harapan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang yang merenggut korban jiwa. Sehingga kami kerjakan ini, kami berkolaborasi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Malang untuk menyiapkan sarana prasarana, palang pintu, early warning system,
rambu-rambu pendukung, termasuk relawan yang menjaga perlintasan sebidang. Dalam pengerjaan, Polres Malang berkolaborasi dengan jajaran Pemkab Malang untuk menyiapkan sarana dan prasarana palang pintu, rambu-rambu termasuk relawan yang menjaga perlintasan. Dengan dipasangnya palang pintu, mudah-mudahan bisa bermanfaat sekaligus bisa mencegah kecelakaan yang sering terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, beberapa informasi menarik dari dunia olahraga akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News dan kita masuk informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Sempat diragukan karena dihuni oleh wajah-wajah baru, cabang olahraga para layang yang menjadi andalan Kota Batu kembali berjaya di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-8 tahun 2023 ini. Atlet para layang Kota Batu berhasil mengawinkan 2 medali, ketepatan mendarat dengan merebut 2 medali emas putra dan putri. Meski sempat diragukan karena dihuni oleh wajah-wajah baru, cabur para layang yang menjadi andalan Kota Batu kembali berjaya di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 8 tahun 2023. Bertanding di venue para layang Bukit Kelangon, Kecamatan Saradan, Madiun. Atlet para layang Kota Batu berhasil mengawinkan 2 medali ketepatan mendarat dengan merebut 2 medali emas putra dan putri. 2 medali emas ketepatan mendarat putra dan putri ini direbut oleh Naufal Haman dan Susana Dwi Cahyanti. Kedua atlet ini mendapatkan medali emas karena mendapatkan poin terendah. Haman mendapatkan poin 8, sementara atlet di ranking di bawahnya Rafael Gilbert Wahyu Ali dari Kabupaten Blitar mendapatkan poin 126. Disusul di ranking ketiga Reki Bayu Syaputro dari Kota Malang yang mendapatkan poin 146.
Sementara di ketempatan mendarat putri, Susan mendapatkan poin 187, disusul Aisyah Indika Desta Rahmadani dari Kabupaten Pacitan yang mendapatkan poin 439, disusul Nadila Maharani dari Kabupaten Blitar yang mendapatkan 488 poin. Meski sempat terkendala angin kencang yang kerap membuat pertandingan terjeda, namun semangat atlet Kota Batu untuk memberikan prestasi yang terbaik terus bergelora. Marsha Melia. Kamu turun di kelas apa? Di U19. Kalau kesulitan di para layang ini apa, Mbak? Bagi saya para layang itu mudah, tetapi kita juga butuh belajar. Kalau dibanding batu, tingkat kesulitan sini sama di batu seperti apa? Sama aja sih, sama aja. Lebih sulit di batu. Lebih sulit di batu. Ya. Berarti di sini mudah loh. Masih. Kendala nggak ada. Nggak ada. Karena di sini lebih pendek jaraknya. Kendala cuaca, angin, seperti nggak ada. Terkadang tiba-tiba anginnya itu kenceng, terus tiba-tiba anginnya nggak ada gitu. Kalau targetmu di sini apa? Targetnya semoga bisa membawa nama Kota Batu. Kemarin sudah berapa kali terbang? Kemarin sekitar 10 sorti. Hasilnya seperti apa? Hasilnya lumayan baik. Semoga dapat emas. Amin. Pelatih para layang Kota Batu Ismoyo menjelaskan bahwa dalam Porprov Jatim ini, Kota Batu menurunkan 10 atlet terdiri dari 6 putra dan 4 putri. Para atlet ini mengikuti kelas perorangan putra-putri, beregu putra dan putri, beregu campuran dan XC beregu. Meski belum pernah terbang di venue Bukit Kelangon yang masih baru, namun Ismo yakin ketepatan mendaratnya lebih bagus karena mobilitasnya cepat dan ketinggiannya di bawah 100. Total atlet yang dibawa ke sini berapa? 10, 6 putra, 4 putri. Mereka main di kelas apa semua? Kita menurunkan 5 dari 10 itu. Jadi dari kelas perorangan putra putri, beregu putra putri, beregu campuran, 2 XC beregu. Mas, kalau melihat kondisi tempat tanding di sini seperti apa? Kalau kondisi sebetulnya lebih untuk kecepatan mendarat lebih bagus karena mobilitas cepat, ketinggian di bawah 100. Cuman untuk nanti kelas XC itu yang perlu berpikir, lumayan berat kelas XC tapi nanti semua kontingen akan merasakan itu. Beratnya karena apa? Karena ketinggian dan terus teman-teman kan belum pernah, maksudnya semua kan jarang terbang di sini mengingat tempat ini baru. Jadi nanti semua kontingen itu merasakan itu pasti. Berarti kendalanya karena adaptasi. Karena untuk XC memang kita lebih dituntut ke adaptasi. Upacara penghormatan pemenang UPP dilaksanakan di venue para layang Bukit Kelangon, Kecamatan Saradan, Madiun. UPP ini dihadiri Ketua Umum KONI Kota Batu, Dr. Andes Sentot Ariwahyudi Elsos MM, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr. Eni Rahyuningsi. Dalam kesempatan itu, KONI Kota Batu langsung memberikan bonus mental sebesar Rp5 juta kepada Hamam dan Susan. Para layang Kota Batu masih berpeluang menambah medali karena masih ada 5 medali emas tersisa dari kelas beregu putra-putri dan cross country. Dari Kabupaten Madiun, Yan Newsport ATV melaporkan. Sementara itu, meski bertanding di venue yang cukup jauh, yaitu di Desa Kelangon, Saradan, Madiun, dukungan kepada atlet para layang Kota Batu terus mengalir. Pengurus dan juga Ketua KONI, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu hadir ke venue. Tak sekedar mendukung mereka, juga langsung memberikan bonus mentas sebesar 5 juta langsung kepada atlet Kota Batu yang meraih medali emas. Meski bertanding di venue yang cukup jauh di Desa Kelangon, Saradan, Madiun, dukungan kepada atlet para layang Kota Batu terus mengalir. Pengurus dan Ketua KONI serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu hadir ke venue. Cuaca panas dan angin yang cukup kencang tak menghalangi dukungan bagi para layang Kota Batu.
Meski cuaca berangin yang sangat kencang membuat round 5 tidak bisa dilaksanakan karena hingga pukul 16.45 waktu Indonesia Barat belum semua atlet bisa terbang. Padahal sesuai dengan kesepakatan technical meeting, kejuaraan harus diakhiri pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan peraih poin terendahlah yang menjadi juara. Naufal Hamam dan Susana Dwi Cahyanti, dua atlet junior Kota Batu mampu meraih poin terendah dalam kelas ketepatan mendarat dan meraih medali emas. Ketua KONI Kota Batu, Sontot Ardi Wahyudi bersyukur dan berterima kasih kepada para atlet para layang yang sedang berjuang keras untuk meraih medali emas dan berharap perolehan ini bisa semakin mendongkrak semangat para atlet para layang untuk merebut medali selanjutnya karena masih ada beberapa nomor yang akan dipertandingkan dan berpeluang untuk merebut medali. Tak sekedar mendukung, mereka juga langsung memberikan bonus mental sebesar 5 juta rupiah langsung pada atlet Kota Batu yang meraih medali emas. Sementara itu, untuk memberikan dukungan moral untuk para atlet, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rahyuningsih hadir di tengah atlet. Selain menjalankan instruksi wali kota untuk memberi support kepada atlet, dalam kesempatan itu Eni juga menyempatkan untuk berdialog dengan para atlet para layang terkait dengan pendidikan formal yang ditempuh para atlet. Meski sukses berprestasi di olahraga, pendidikan formal harus tetap dilaksanakan demi masa depan yang gemilang. Kebetulan kan tugas pemuda olahraga itu kan ada di bawah Dinas Pendidikan. Nah, menjadi tanggung jawab kami untuk memonitor di beberapa cabang olahraga. Nah, memang Bapak PJ Wali Kota menugaskan Kepala SKPD untuk memberikan support terhadap atlet-atlet Batu yang berlaga di Porprov ini. Nah, saya kebetulan kemarin hari Jumat itu sudah di futsal, terus Sabtu kemarin di pembukaan Porprov, dan sekarang saya di para layang. Ya, kita tetap berharap yang terbaik dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita bisa mendulang Porprov ke-7, kita bisa mendulang 11 emas, mudah-mudahan ini lebih dari itu. Pesan khusus seperti yang tadi saya sampaikan ke atlet Marsa, kebetulan siswa dari SMP Negeri 1, bahwa anak-anak ini boleh tetap berprestasi, bahkan harus berprestasi di dunia atlet, tetapi sekolah tetap wajib harus dilanjutkan karena dunia atlet itu umurnya itu terbatas. Paling dia di usia di bawah 30 tahun lah dia bisa berkibar. Di atas 30 tahun sudah pasti akan menurun sebagai atlet. Nah, untuk topangan selanjutnya hidup dia harus terus itu harus tetap sekolah. Jadi apapun sekolah harus tetap nomor 1 dan harus sekolah setinggi-tingginya untuk anaknya di Kota Batu. Prestasi Naufal Hamam dan Susana Dwi Cahyanti yang meraih medali emas diharapkan mampu menjadi pelecut atlet para layang lainnya yang masih berpeluang besar menambah medali. Dari Kelangong, Saradan, Kabupaten Madiun, Yan News Sport ATV melaporkan. Dan pemirsa, beberapa informasi seputar perhelatan Porprov 8 Jawa Timur akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil.
jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Masuk informasi selanjutnya dan masih dari dunia olahraga. Menyusul Pordasi dan ISSI, Gulat Kota Batu giliran mendapatkan medali emas dalam Porprov Jawa Timur ke-8. Cabang gulat yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mampu menambah pundi-pundi medali untuk kontingen Kota Batu. Menyusul Pordasi dan ISSI, Gulat Kota Batu giliran mendapatkan medali emas dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2023. Cabang gulat yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mampu menambah pundi-pundi medali untuk kontingen Kota Batu. Satu medali emas ini diraih oleh Gangga Wahyu Putra Pratama setelah mengalahkan Yoga Prasetyo dari Kabupaten Tuban di kelas 55 kg Grego. Sedangkan satu medali perunggu diraih oleh Regina Sofia Muji Astuti setelah mengalahkan Siti Zahrotus Soleha dari Kabupaten Jember di kelas 45 kg. Sorak-sorai pun langsung membahana mengiringi kemenangan dua atlet Gulat Kota Batu ini. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Arewayudi Asas MM yang memberikan dukungan dengan melihat langsung pertandingan kedua atlet ini memberikan apresiasi kepada perjuangan para atlet Gulat Kota Batu yang begitu keras. Kerja keras dan kerja cerdas para atlet yang pantang menyerah membuahkan hasil. Kota Batu mendapatkan satu medali emas dan satu medali perunggu. Sebagai bentuk apresiasi kepada atlet berprestasi, malam itu juga Sentot memberikan bonus mentas kepada atlet peraih medali emas sebesar 5 juta rupiah. Sementara itu, Gangga mengatakan bangga bisa kembali mempersembahkan medali emas untuk Kota Batu dalam Porprov Jatim 2023 ini, sama seperti ia mempersembahkan medali emas pada Porprov Jatim 2022. Tuban. Kesulitannya apa? Tidak ada kesulitan, sangat menyenangkan. Apa cukup mudah lawan-lawannya? Ya, ada yang mudah, ada yang enggak. Sangat bangga sekali dan harus mempertahankan. Pelatih Gulat Kota Batu Ruli Evan Perdana SPD bersyukur atas raihan satu emas dan satu perunggu di hari pertama cabur gulat. Lawan yang dihadapi atlet Kota Batu lumayan tangguh dan berat, tetapi sangat bersyukur teman-teman bermain tenang dan penuh strategi, sehingga bisa mendapatkan 4 medali. Ruli berharap anak asuhnya bisa terus bermain cantik dan memenuhi target medali. Ruli berharap di pertandingan selanjutnya, prestasi atlet Gulat terus bertambah dan membanggakan Kota Batu. Terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah kemarin hari pertama dari 5 atlet kontingen Gulat Kota Batu kita bisa mendapatkan 1 emas, 1 perunggu. Emas diperoleh dari atas nama Gangga Wahyu Pratama dari kelas 55 kg gaya rugu, dan perunggu diperoleh dari atas nama Regina Sofia dari kelas 45 kg gaya putri. Hari kedua ini semoga kita bisa mendapatkan emas lagi sampai hari berikutnya. Insya Allah kita masih ada 6 atlet lagi. Mohon doa restunya semuanya. Update terbaru Gulat Kota Batu menambah 1 emas dari kelas Greco 130 kg atas nama Rizky Putra Ardiansyah. Dari Kabupaten Mojokerto, Yan Newsport Adi melaporkan. Sementara itu, tim sepak takraw putra Kota Malang menghadapi wakil dari tim Kabupaten Sidoarjo dalam babak penyisihan kelas olahraga double event dalam Porprov 2023 ini. Melawan Sidoarjo, Kota Malang menghadapi lawan yang cukup tangguh di sepanjang pertandingan.
Tim sepak takraw putra Kota Malang menghadapi wakil dari tim dari Kabupaten Sidoarjo dalam babak penyisihan kelas olahraga double event dalam Porprov 2023. Menghadapi Sidoarjo, Kota Malang menghadapi lawan tangguh sepanjang pertandingan. Setelah mendapatkan hasil positif melawan Kabupaten Malang dalam laga penyisihan, Kota Malang kembali bertanding menghadapi Sidoarjo. Tim Kota Malang tampil unggul dengan dua andalannya Budi Laksana dan Fian pada partai 16 besar di GOR Majapahit, Kota Mojokerto. Build up serangan dengan umpan cantik dari Budi Laksana diselesaikan dengan baik oleh shoot keras dari Fian. Asyik menyerang, pasangan Dani dan Galang dari Kabupaten Sidoarjo justru mendapat celah di pertahanan Budi Laksana Fian. Berbekal hasil 2-0 lawan Kabupaten Malang, tim pelatih Kota Malang tetap optimis dan percaya dengan atlet andalannya. Pelatih yakin Budi Fian bisa mencuri kemenangan dari lawan. Ya, alhamdulillah Kota Malang diberi kemenangan dengan skor 2-0. Strategi dari pelatih bisa masuk juga dan bisa diternya. Alhamdulillah nanti lawan besar lawan Kabupaten Sidoarjo. Kalau permainan semuanya merata, Mas. Tergantung strategi dari pelatih. Mungkin itu aja. Sayang Dewi Fortuna justru berada di sebelah Kabupaten Sidoarjo setelah memanfaatkan kesalahan individu tim Kota Malang. Kota Malang kalah 16-21 dan terpaksa mengakhiri turnamen lebih cepat. Dari Kota Mojokerto, Jion Arista, News Sport ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agroberita News hari ini. Mewakili 90 yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Balik ke macam.